I just had to let you know you're Oke. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 5A akan menjelaskan materi interaksi antar molekul. Selamat menonton. Dadah. Semoga paham. Jadi yang pertama itu adalah pengertian dan dasar interaksi antar molekul. Jadi interaksi antar molekul itu merupakan gaya tarik-menarik yang terjadi antara molekul yang satu dengan molekul lainnya tanpa disertai pembentukan ikatan kimia yang baru. Nah, gaya ini itu termasuk gaya sekunder yang bekerja pada jarak relatif dekat serta berperan penting dalam menentukan sifat fisik maupun kimia suatu zat. Interaksi antar molekul ini timbul akibat adanya perbedaan distribusi elektron dalam molekul sehingga menimbulkan muatan parsial positif dan negatif atau dipol sementara. Meskipun kekuatannya lebih lemah dibandingkan ikatan intramolekul, keberadaan gaya ini sangat menentukan perilaku zat dalam berbagai kondisi, baik itu dalam fase padat, cair maupun gas. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa ikatan intramolekul itu merupakan ikatan yang menyatukan atom-atom dalam suatu molekul, seperti ikatan kovalen dan ionik, sehingga menentukan struktur dasar suatu nyawa. Sebaliknya, interaksi antar molekul itu terjadi di antara molekul-molekul yang sudah terbentuk dan tidak mengubah struktur kimia zat tersebut. Kuat lemahnya interaksi antar molekul itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain itu yang pertama ada polaritas molekul, ukuran dan bentuk molekul, luas permukaan kontak, serta jarak antar molekul. Kemudian molekul yang bersifat polar itu cenderung memiliki gaya tarik yang lebih kuat karena adanya interaksi elektrostatik antar dipol. Sedangkan molekul nonpolar itu umumnya hanya mengalami gaya dispersi yang relatif lebih lemah. Nah, selain dari polaritas, massa molekul relatif juga mempengaruhi kekuatan interaksi antar molekul. Molekul dengan ukuran lebih besar memiliki jumlah elektron lebih banyak sehingga lebih mudah mengalami polarisasi, yang pada akhirnya meningkatkan gaya tarik antar molekul. Kondisi ini menyebabkan zat dengan massa molekul besar umumnya memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan zat dengan massa molekul kecil. Jarak antar molekul juga menjadi faktor penting karena gaya interaksi ini akan semakin kuat ketika molekul-molekul berada pada jarak yang sangat dekat. Oleh sebab itu, perubahan suhu dan tekanan dapat mempengaruhi intensitas interaksi yang terjadi dalam suatu sistem. Nah, kemudian interaksi antar molekul ini memiliki pengaruh signifikan terhadap berbagai sifat fisik zat, seperti titik didih, titik leleh, kelarutan, viskositas, dan tegangan permukaan. Zat dengan interaksi yang kuat itu membutuhkan energi yang lebih besar untuk memisahkan molekul-molekulnya sehingga memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Sebaliknya, zat dengan interaksi yang lemah itu lebih mudah menguap dan cenderung memiliki viskositas yang rendah. Dalam hal kelarutan, prinsip ini mirip dengan suatu prinsip yang dinamakan like dissolve like, yang menunjukkan bahwa zat polar itu lebih mudah larut dalam pelarut polar karena adanya kesesuaian interaksi antar molekul yang terjadi antara zat pelarut dan terlarut. Nah, kenapa sih mempelajari interaksi antar molekul ini penting dalam bidang farmasi? Karena pemahaman mengenai interaksi antar molekul ini berkaitan erat dengan sifat biofarmasetika obat. Kelarutan obat dalam cairan biologis seperti cairan gastrointestinal ataupun plasma darah itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan molekul obat membentuk interaksi dengan pelarut. Obat yang memiliki kemampuan membentuk interaksi kuat dengan air umumnya akan lebih mudah larut dan memiliki tingkat absorpsi yang lebih baik. Sebaliknya, obat yang kurang mampu berinteraksi dengan pelarut biologis dapat mengalami keterbatasan dalam proses disolusi dan absorpsi sehingga mempengaruhi efektivitas terapinya. Selain itu, interaksi antar molekul juga berperan dalam stabilitas sediaan farmasi. Interaksi antara zat aktif dengan bahan tambahan atau yang disebut dengan eksipien seperti pengikat, pengisi, ataupun pelarut itu harus diperhatikan dalam proses formulasi obat.
Antaraksi yang tidak sesuai itu dapat menyebabkan perubahan fisik maupun kimia obat, seperti pengendapan, degradasi, ataupun penurunan potensi. Oleh karena itu, pemahaman konsep dasar antaraksi antar molekul ini menjadi landasan penting dalam pengembangan sediaan farmasi yang stabil, efektif, dan aman untuk digunakan. Terima kasih. Jenis interaksi antar molekul. Jadi interaksi antar molekul ini merupakan gaya tarik yang terjadi antara satu molekul dengan molekul lainnya tanpa membentuk ikatan kimia baru seperti ikatan kovalen ataupun ionik. Walaupun kekuatannya lebih lemah dibandingkan ikatan dalam molekul, interaksi ini sangat penting karena dapat mempengaruhi sifat fisik suatu zat seperti titik didih, kelarutan, dan stabilitas molekul. Dalam bidang biologi dan farmasi, interaksi antar molekul juga berperan dalam proses penting seperti pengikatan obat dengan reseptor, stabilitas protein, serta struktur DNA. Secara umum, interaksi antar molekul dibagi menjadi 4 jenis utama, yaitu gaya dipol-dipol, ikatan hidrogen, gaya London atau gaya dispersi, dan interaksi ion dipol. Yang pertama, gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol merupakan interaksi yang terjadi antar molekul polar. Molekul polar ini memiliki distribusi muatan yang tidak merata sehingga memiliki kutub positif dan kutub negatif. Ketika dua molekul polar saling mendekat, kutub positif dari satu molekul akan tertarik pada kutub negatif molekul lainnya, sehingga terbentuk gaya tarik. Contoh molekul yang mengalami gaya dipol-dipol adalah HCl dan SO2. Dalam bidang farmasi, gaya ini membantu interaksi antara obat dengan protein atau reseptor di dalam tubuh, serta mempengaruhi kelarutan obat dalam pelarut polar seperti air. Yang kedua, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini merupakan jenis interaksi yang lebih kuat dibandingkan gaya dipol-dipol biasa. Nah, ikatan ini terbentuk ketika atom hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif seperti oksigen, nitrogen, atau fluor yang berinteraksi dengan pasangan elektron bebas dari atom elektronegatif pada molekul lain. Ikatan hidrogen sangat penting dalam berbagai sistem biologis, misalnya dalam menjaga stabilitas struktur DNA dan protein. Dalam farmasi, ikatan hidrogen berperan dalam meningkatkan kelarutan obat dalam air serta membantu proses pengikatan obat dengan reseptor biologis. Yang kedua, gaya London atau gaya dispersi. Gaya London atau gaya dispersi ini merupakan interaksi antar molekul yang paling lemah dan dapat terjadi pada semua molekul, baik polar maupun non-polar. Interaksi ini terjadi akibat fluktuasi sementara distribusi elektron yang menghasilkan dipol sementara. Walaupun lemah, gaya London sangat penting terutama pada molekul non-polar. Dalam bidang farmasi, gaya ini membantu obat yang bersifat lipofilik berinteraksi dengan membran sel yang tersusun dari lipid sehingga obat dapat masuk ke dalam sel melalui proses difusi. Yang keempat, ada interaksi ion dipol. Ion dipol terjadi antara ion bermuatan dengan molekul polar. Ion positif akan tertarik pada bagian negatif molekul polar, sedangkan ion negatif akan tertarik pada bagian positif molekul polar. Interaksi ini biasanya cukup kuat karena melibatkan muatan listrik penuh dari ion. Dalam farmasi, interaksi ion dipol sangat penting dalam proses pelarutan obat, terutama obat yang berbentuk garam. Bentuk garam membuat obat lebih mudah larut dalam cairan tubuh sehingga dapat meningkatkan proses absorpsi dan efektivitas obat. Selanjutnya yaitu ada tahapan terbentuknya interaksi antar molekul. Yang pertama, molekul saling mendekat. Tahap pertama dalam terbentuknya interaksi antar molekul adalah ketika molekul-molekul saling mendekati satu sama lain. Molekul dalam suatu zat selalu bergerak secara acak karena adanya energi kinetik, sehingga partikel tidak berada dalam keadaan diam. Pergerakan ini menyebabkan molekul dapat bertemu dan berada pada jarak yang cukup dekat. Ketika jarak antar molekul semakin kecil, awan elektron dari masing-masing molekul mulai saling mempengaruhi. Pada kondisi tersebut, mulai muncul kemungkinan terjadinya gaya tarik-menarik antar molekul. Oleh karena itu, proses pendekatan molekul merupakan tahap awal yang memungkinkan terbentuknya interaksi antar molekul. Lalu, yang kedua yaitu terjadi tarik-menarik muatan sebagian atau sementara. Setelah molekul berada dalam jarak yang cukup dekat, tahap berikutnya adalah munculnya gaya tarik-menarik yang berasal dari muatan sebagian atau muatan sementara pada molekul. Pada molekul yang bersifat polar, perbedaan keelektronegatifan antar atom menyebabkan terbentuknya dipol permanen, sehingga terdapat sisi bermuatan positif dan negatif dalam molekul tersebut. Sementara itu, pada molekul nonpolar, gaya tarik dapat terjadi akibat terbentuknya dipol sesaat yang
disebabkan oleh pergerakan elektron yang tidak merata. Kondisi ini menghasilkan gaya tarik sementara antara molekul yang berdekatan dan memungkinkan terbentuknya berbagai jenis interaksi antar molekul, seperti gaya dipol-dipol dan gaya dispersi London. Lalu, yang ketiga yaitu terbentuknya gaya intermolekul. Apabila gaya tarik yang terjadi cukup kuat dan molekul berada pada posisi yang stabil, maka terbentuklah gaya intermolekul. Gaya ini berfungsi mempertahankan keterikatan antar molekul dalam suatu sistem. Meskipun kekuatannya lebih lemah dibandingkan dengan ikatan kimia seperti ikatan kovalen atau ionik, gaya intermolekul memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan sifat fisik suatu zat. Contohnya adalah pengaruh terhadap titik didih, titik leleh, viskositas, dan tekanan uap. Semakin kuat gaya intermolekul yang terbentuk, maka semakin besar energi yang dibutuhkan untuk memisahkan molekul-molekul tersebut. Selanjutnya yaitu ada energi interaksi dan kestabilannya. Energi interaksi antar molekul sangat berkaitan dengan kestabilan suatu sistem molekuler. Ketika molekul saling berinteraksi dan membentuk gaya tarik yang stabil, energi total sistem akan menurun sehingga sistem menjadi lebih stabil secara termodinamika. Semakin kuat gaya interaksi antar molekul yang terbentuk, maka semakin besar pula energi yang diperlukan untuk memutuskan interaksi tersebut. Hal ini menyebabkan zat dengan gaya antar molekul yang kuat biasanya memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan dengan zat dengan gaya intermolekul yang lebih lemah. Besarnya energi interaksi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti polaritas molekul, ukuran molekul, serta jarak antar molekul. Oleh karena itu, konsep energi interaksi sangat penting untuk memahami berbagai fenomena kimia seperti perubahan fase, proses pelarutan, dan pembentukan struktur molekul. Lalu ada hubungan interaksi antar molekul dan dengan bidang kefarmasian. Yang pertama, interaksi obat dengan pelarut, yaitu misalnya air. Dalam bidang kefarmasian, interaksi antar molekul memiliki peranan penting, terutama dalam proses pelarutan obat di dalam pelarut. Air merupakan pelarut utama dalam sistem biologis, sedangkan banyak obat dirancang agar dapat berinteraksi dengan molekul air. Ketika obat dimasukkan ke dalam pelarut, molekul obat akan berinteraksi dengan molekul pelarut melalui berbagai gaya intermolekul seperti ikatan hidrogen, gaya dipol-dipol maupun gaya dispersi. Interaksi ini menentukan kemampuan obat untuk larut dalam pelarut tersebut. Apabila interaksi antara molekul obat dan pelarut lebih kuat dibandingkan gaya tarik antara molekul obat, maka obat akan lebih mudah larut. Oleh karena itu, pemahaman mengenai interaksi antara molekul sangat penting dalam pengembangan formulasi obat agar memiliki kelarutan yang baik. Lalu ada pengaruh interaksi antar molekul terhadap disolusi obat. Interaksi antar molekul juga berpengaruh terhadap proses disolusi obat, yaitu proses melarutnya obat dalam cairan tubuh sebelum dapat diserap oleh sistem biologis. Pada proses ini, molekul obat harus terlebih dahulu terlepas dari struktur kristalnya, kemudian berinteraksi dengan molekul pelarut. Jika interaksi antara molekul obat dan pelarut cukup berat, maka molekul obat akan lebih mudah terdispersi dalam larutan, sehingga proses disolusi berlangsung lebih cepat. Sebaliknya, apabila gaya tarik antar molekul obat lebih kuat dibandingkan interaksi dengan pelarut, maka proses disolusi akan berlangsung lebih lambat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai interaksi antar molekul sangat penting dalam bidang farmasi untuk meningkatkan pelarutan, mempercepat laju disolusi, serta meningkatkan bioavailabilitas obat. Oke, baik, selanjutnya yaitu interaksi antar molekul. Kelarutan obat itu sangat dipengaruhi oleh interaksi antar molekul, seperti ikatan hidrogen antara molekul obat dan pelarut. Jika obat dapat berinteraksi kuat dengan pelarut, maka obat itu akan mudah larut sehingga bioavailabilitasnya itu juga meningkat. Contohnya seperti paracetamol yang memiliki gugus hidroksil atau OH yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul pelarut, sehingga membantu proses pelarutan dan pelepasan obat dalam tubuh. Kemudian interaksi antar molekul ini seperti ikatan hidrogen dengan stacking itu juga berperan dalam membentuk struktur kristal obat. Interaksi ini membuat susunan molekul dalam kristal menjadi lebih kuat dan stabil. Semakin kuat interaksi antar molekul dalam kristal, maka semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk memisahkannya, sehingga titik
titik leleh obat akan menjadi lebih tinggi. Kemudian interaksi antar molekul ini juga mempengaruhi stabilitas obat dalam formulasi farmasi. Misalnya pada sistem amorphous solid dispersion, ikatan hidrogen antara obat dan polimer dapat membantu menjaga stabilitas fisik obat. Interaksi ini membantu mempertahankan bentuk amorf obat sehingga obat itu menjadi lebih stabil selama penyimpanan dan memiliki masa simpan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, interaksi antar molekul ini juga berpengaruh pada bentuk sediaan obat seperti tablet atau sistem pengantaran obat berbasis polimer. Interaksi antar obat dengan bahan tambahan dapat mempengaruhi proses kristalisasi, kelarutan, serta pelepasan obat di dalam tubuh. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami tentang interaksi antar molekul ini agar dapat merancang sediaan obat yang lebih stabil dan efektif. Baiklah guys, selanjutnya interaksi antar molekul dalam farmasi. Jadi, interaksi antar molekul memiliki peran penting dalam cara kerja obat dalam tubuh. Obat bekerja dengan cara berikatan dengan reseptor tubuh yang biasanya berupa protein dan sisi aktif tertentu. Nah, ikatan ini tidak bersifat permanen seperti ikatan kovalen, tapi menggunakan gaya antar molekul seperti aktivasi hidrogen, gaya dipol-dipol, gaya van der Waals, dan interaksi hidrofobik. Jadi, jika bentuk molekul obat sesuai dengan reseptor, sesuai konsep lock and key, obat dapat mengaktifkan atau menghambat fungsi reseptor. Contohnya adalah obat antihistamin yang berikatan dengan reseptor histamin untuk menghambat reaksi alergi. Nah, selain dengan reseptor, obat juga dapat berinteraksi dengan protein plasma, terutama albumin di dalam darah, dan ikatan ini berfungsi membantu transfer obat dalam darah dan mengontrol jumlah obat bebas yang aktif serta mempengaruhi durasi kerja obat. Jika terlalu banyak obat yang terikat pada protein, efek obat bisa lebih lambat. Sebaliknya, jika banyak obat bebas, efeknya dapat menjadi lebih cepat atau lebih kuat. Dalam pengembangan obat modern, ilmuwan merancang molekul obat agar dapat berinteraksi secara optimal dengan target biologis. Beberapa hal yang diperhatikan antara lain adalah bentuk molekul, polaritas, kemampuan membentuk ikatan hidrogen, dan interaksi hidrofobik. Dengan memahami interaksi ini, peneliti dapat meningkatkan efektivitas obat, mengurangi efek samping, dan meningkatkan bioavailabilitas obat. Nah, contoh dari interaksi penting dalam pengikatan obat adalah ikatan hidrogen, yaitu interaksi antara atom hidrogen dengan atom elektronegatif seperti oksigen atau nitrogen, serta gaya dipol-dipol yang terjadi antara molekul dengan muatan parsial positif dan negatif, dan juga interaksi ini menentukan kekuatan dan selektivitas ikatan obat terhadap reseptor. Jadi, secara keseluruhan, interaksi antar molekul sangat menentukan efektivitas, stabilitas, bioavailabilitas, dan durasi kerja obat. Semakin cepat interaksi antara obat dan targetnya, maka kerja obat akan semakin optimal. I just had to let you know you're She a happy baby boom, she a happy